Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bapak berharap semoga anak-anak kami tetap semangat. Walaupun dalam kondisi situasi yang sekarang ini kita hadapi, prinsip belajar adalah harus kita utamakan. Untuk itu, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di bab 2, yaitu sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia, yaitu pada bagian B, dinamika penerapan demokrasi di Indonesia, dan juga nanti bagian C, membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pertama kita akan membahas materi bagian B, yaitu dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Indonesia membangun sistem politik demokrasi sejak menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Sejak awal kemerdekaan negara Indonesia, berbagai hal berkenaan dengan hubungan negara dan masyarakat lebih diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Melalui pernyataan konstitusi ini, para wakil rakyat menginginkan agar sistem politik Indonesia mampu mewujudkan pemerintahan yang melindungi seluruh bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia antara lain: 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, seluk-beluk sistem serta perilaku dalam penyelenggaraan kenegaraan Republik Indonesia harus taat ajas, konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Artinya, mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot atau kekuatan massa. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohania, kecerdasan akliah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Prinsip yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki dan memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada para wakil rakyat seperti MPR, DPR, dan DPD, dan DPRD. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip demokrasi dengan rule of law. Ini terdiri dari 1. Kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth. Bukan demokrasi ugal-ugalan atau demokrasi manipulatif. Yang kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum atau disebut juga legal justice. Bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Kemudian yang ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum atau disebut juga legal security. Bukan demokrasi yang membiarkan kesemrautan atau anarki. Yang terakhir, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atas kepentingan hukum atau legal interest, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia itu terdiri dari 4 periode. Yang pertama, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, kemudian demokrasi reformasi. Periode demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional, ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu
dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada parlemen, dan presiden menjabat sebagai kepala negara. Sejarah pergantian kabinet yang terjadi pada masa demokrasi liberal adalah 1. Kabinet Natsir, 2. Kabinet Sukiman Soewirjo, yang ketiga pada masa kabinet Ulopo, yang keempat pada masa kabinet Ali I atau kabinet Ali Wongso. Kelima, kabinet Bahanuddin Harahap dari Masyumi, yang keenam, kabinet Ali yang kedua, dan yang terakhir kabinet Juanda. Selanjutnya, periodisasi demokrasi terpimpin atau demokrasi terkelola itu pada 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Sebuah pemerintahan demokrasi yang muncul karena ketidakcocokan sistem demokrasi liberal dan menjadi bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Pemerintahan negara dilegitimasi oleh pemilihan umum yang walaupun bebas dan adil digunakan oleh pemerintah untuk melanjutkan kebijakan dan tujuan yang sama. Disinilah dikeluarkan Dekret Presiden 1959 yang menyatakan 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berlaku kembali bagi segenap bangsa Indonesia. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS dalam waktu singkat. Selanjutnya demokrasi Pancasila Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai pada 1998. Adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berkeinginan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila. Sistem politik baru yang digunakan diberi nama demokrasi konstitusional atau demokrasi Pancasila yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia yang keempat, yaitu demokrasi reformasi. Demokrasi pasca reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai dengan sekarang, merupakan salah satu reaksi terhadap pemerintahan Orde Baru yang dianggap telah menyimpang dari tujuan dan cita-cita demokrasi Pancasila. Era reformasi berlangsung dari tahun 1998 sampai dengan saat ini atau sering disebut Orde Transisi Demokrasi Pancasila. Untuk pertama kalinya, pada tahun 2004, Indonesia melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Pemilu diikuti oleh 24 partai politik. Di masa reformasi, kebebasan masyarakat dalam menggunakan haknya menjadi lebih terbuka dan meluas. Masyarakat juga semakin melakukan pengawasan terhadap pemerintah secara kritis dan terbuka. C. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pentingnya kehidupan yang demokratis. Demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang berpedoman pada ajas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, dan yang bersama-sama menjiwai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi dari sila keempat Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan dasar politik negara yang ada di dalamnya terkandung unsur kerakyatan, permusyawaratan, dan kedaulatan rakyat merupakan cita-cita kefilsafatan dari demokrasi Pancasila. Mewujudkan sistem demokrasi memang suatu hal yang tidak mudah.
diperlukan usaha dari semua pihak, terutama pemerintah dan masyarakat. Selain kelima hal di atas, sikap demokrasi yang dapat kita kembangkan di lingkungan terdekat antara lain sebagai berikut. 1. Lingkungan keluarga. Dalam kehidupan keluarga, budaya demokrasi, setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban itu hendaknya dihormati oleh setiap anggota keluarga. Oleh karena itu, tindakan sesuka hati sendiri hendaknya dihindari mereka, hendaknya saling bekerja sama dengan menyelesaikan pekerjaan dan masalah yang ada. Dengan demikian, semua anggota keluarga akan merasa betah di rumah. Yang kedua, lingkungan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, sangat diperlukan kerjasama untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Untuk itu, sikap saling menghormati sangat diperlukan jika setiap orang hanya menonjolkan kepentingan dan urusan pribadinya. Upaya pencapaian demokrasi tersebut dapat terhambat. Yang ketiga adalah lingkungan sekolah. Penerapan demokrasi di sekolah adanya mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan bersama. Hal ini bertujuan untuk membentuk rasa solidaritas bersama. Penerapan budaya demokrasi di lingkungan sekolah dapat diwujudkan dengan menerima perbedaan dan menghargai pendapat orang lain. Kesimpulan dari materi bab kedua mengenai sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia, tentunya yang paling penting dari materi bab kedua ini yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana yang namanya mengembangkan perilaku demokrasi. Apa saja perilaku demokrasi? Yang pertama, menjunjung tinggi persamaan. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, membudayakan sikap bijak dan adil. Kemudian, membiasakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan serta mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sajikan dalam bentuk video pembelajaran mengenai bab kedua dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama kepada siswa-siswi kami. Harapan Bapak, materi ini harus dikuasai, dipelajari, supaya nanti pada saat kita mengadakan ujian ulangan harian dari materi bab kedua ini, anak-anak kami mampu menjawab soal-soal yang Bapak berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak ucapkan terima kasih.